Pak, pasti ada yang gak beres dengan ibu. Selidiki Pak, pasti ada apa-apanya. Apa-apa itu apa maksudnya? Ya, macam-macam. Macam-macam itu apa? Ketawamu itu memancing kecurigaanku, Sinta. Iya tuh. Kau pikir Mama jatuh cinta pada laki-laki lain? Iya. Iya, iya. Menurut Bapak gimana? Kalian pikir mama kita itu perempuan gampangan ya? Sinta! 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 Kau licik. Ya, memang kau pengecut. Moga-moga kau puas sekarang. Kau telah meludahi mukaku dengan harapan menarik perhatiannya. Dan kita telah bertengkar karena dia. Tapi kini, dia akan pergi. Itu bagus. Tempat ini seluruhnya untuk kita berdua. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau pintu itu terbuka, aku juga akan segera pergi dari sini. Ya, ya, ya. Cepat nak pergi dari rumah ini. Sinta! Di mana sih kamu ini? Bu Satrio marah, Ti. Nggak biasanya dia begitu. Barangkali dia nggak suka ya kita nginep di sini. Ini kan bukan pertama kalinya anak-anak teater nginap di sini. Iya ya, udah puluhan kali. Barangkali lama-lama nyebelin juga kita ini di mata Bu Satrio. Mama kan nggak pernah melarang teman-temanmu menginap di sini. Tapi tolong dong bantu bersihkan kamar. Spray morat marit, pakaian berceceran di mana-mana. Mama nggak suka. Tenang Bunda, nanti juga dibersihkan. Sekarang yang paling mendesak, nasi goreng ini Bunda. Goreng nasi aja nggak becus, sampai berceceran di mana-mana. Nanti juga dibersihkan Bunda. Bunda, sudah goreng dadar belum? Belum. Kerupuk sudah goreng? Ya belum Bunda. Ada yang bikin dadarnya ya? Panggil Laras. Sinta, suaramu kan sekalian latihan vokal Bunda. Laras! Sinta! Wah, mengagumkan. Vokal Bunda lebih hebat daripada anak-anak teater. Sudah siap sarapannya, Mami? Tanya sama kakak. Mami, Bunda, panggil Laras. Kupas ketimun. Laras! Rudi, kenapa sih mesti teriak-teriak? Saya juga nggak ngerti. Kenapa hari-hari belakangan ini suara kita jadi keras semuanya? Ketularan orang-orang teater barangkali. Ambil. Ya, aku ambil. Tapi jangan marah. Aku takut kita semua jadi pemberang. Seolah-olah bukan saya yang selalu menyiapkan sarapan tiap pagi di rumah ini. Memang kamu? Tapi kenapa pagi ini kamu gak muncul-muncul di dapur? Kenapa sih semuanya jadi gak benar di rumah ini? Iya tuh si Laras. Biasanya jam segini sudah siap sarapan kita. Ada apa saja sih kamu di kamar? Aku bisa terlambat nih. Mana jam pertama gurunya galak. Benar kan yang aku khawatirkan tadi? Di rumah ini semua jadi pemberang sekarang. Dan pintar berteriak. Cukup! Ada apa sih kalian ini sebenarnya? Itu juga yang ingin saya tanyakan. Dari tadi saya dengar teriakan-teriakan tidak ada henti-hentinya dari dapur ini. Bising. Ada apa? Aku tidak sempat menjawab. Suruh anak-anakmu yang menjawab.
Nasi goreng sudah matang. Lauknya bikin sendiri. Terserah siapa yang mau bikin. Aku nggak peduli. Sudah terlambat aku. Selamat bekerja istriku sayang. Pak, Aku yang lebih tua, jadi aku yang bicara duluan. Pak, pasti ada yang nggak beres dengan ibu. Selidiki Pak, pasti ada apa-apanya. Apa-apa itu apa maksudnya? Ya, macam-macam. Macam-macam itu apa? Ketawamu itu memancing kecurigaanku, Sinta. iya tuh. Kau pikir Mama jatuh cinta pada laki-laki lain? Iya. Iya, iya. Menurut Bapak gimana? Kalian pikir mama kita itu perempuan gampangan ya? Gak malu kalian menduga yang enggak-enggak. Terima kasih Laras. Hati Bapak menjadi lega mendengar omonganmu barusan. Sini, biar Bapak yang bikin dadar. Kamu ke kamar cepat ganti pakaian. Biar saya saja yang bikin, Pak. Jangan, kamu bisa terlambat ke sekolah nanti. Ayo Rudi, kamu juga ganti pakaian. Saya dibebaskan membantu mempersiapkan sarapan. Terima kasih kalau begitu. Iya. Apa mungkin apa mungkin ada laki-laki lain yang menarik perhatian mamamu, Sinta? Saya nggak berani menjawabnya, Pak. Tapi yang kita semua tahu, hari-hari belakangan ini Mama gampang sekali tersinggung dan maunya marah-marah terus. Dan ini sangat berpengaruh pada kita semua. Kita jadinya ikut marah-marah juga. Jadinya kita nggak betah dan tinggal di rumah. Menurut kamu, apa itu gejala-gejala orang yang sedang jatuh cinta? Bapak kan yang lebih tahu daripada saya. Dulu gimana waktu sedang jatuh cinta pada Mama? Kok tertawa? Saya serius nih. Bapak bisa juga ya cemburu? Bapak ini masih manusia, Sinta. Mungkin nggak mamamu jatuh cinta lagi pada laki-laki lain? Nggak tahu, Pak. Soalnya Mama juga masih manusia sih. Jadi mungkin kalau begitu. Sulit, Pak, mengatakannya. Tapi orang ringan kan tidak selalu petanda jatuh cinta. Ya enggak juga sih. Ngomong-ngomong, murid-murid senam mamamu ada yang laki-laki? Nggak ada dong. Semuanya perempuan. Banyak kan ibu-ibu. Baru terpikir sekarang. Selama ini mama ke studio senam kan setelah kalian berangkat sekolah dan kuliah. Tapi kenapa belakangan ini ke studio senam begitu pagi? Seperti tadi itu tuh. Ini perlu jawaban, Sinta. Iya ya. Saya juga baru mikir sekarang. Jadi? Apanya yang jadi? Ya nggak tahu. Latihan terpaksa saya hentikan. Kita mulai lagi kalau ibu-ibu sudah tidak tertawa lagi. Abis gerakannya lucu sih. Saya jadi geli. Jingkrak-jingkrak. Kayak apa ya? Nggak tahu deh. Pokoknya saya geli. Ibu-ibu, berhasil atau tidaknya latihan senam ini tidak tergantung saya sebagai guru, tapi sepenuhnya tergantung pada ibu-ibu sendiri. Saya ngerti Bu Satrio marah kepada kami. Tapi kami serius kok. Kalau serius jangan tertawa melulu dong, Bu. Abis susah sih nahan ketawa. Sekarang terserah ibu-ibu. Latihan mau dihentikan dan ibu-ibu pulang, atau kita lanjutkan tapi serius? Lanjutkan dong. Baik, kita ulang dari mula.
Kok ketawa? Pagi ini latihan cukup sekian saja. Waduh, istriku galak banget. Jangan cepat marah, Bu Satrio. Maklum, kami ini baru seminggu mengikuti senam. Jadi masih perlu penyesuaian. Coba pikir, untuk apa kami datang sepagi ini ke sini kalau nggak mau serius? Betul nggak? Jadi Bu Satrio sabar saja dulu menghadapi kami ini. Semua ini kami lakukan demi suami kok. Mana bisa nggak serius? Latihan kita lanjutkan besok pagi. Sekarang berhenti saja. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita ngerti kok. Bu Satrio terlanjur marah kan? Besok kita akan serius kok. Oke? Kita pulang dulu ya. Ayo. Sampai besok, Bu Satrio. Ada apa Bapak di sini? Ngintip kami ya? Enggak, saya mau ketemu istri saya. Oh, Bapak ini Bapak Satrio ya? Betul. Barusan istri Bapak marah-marahi kami loh. Oh ya? Bapak juga sering kena marah dia ya? Bukan maksudku membuatmu kaget, Mah. Maaf ya. Aku cuma ingin berada di dekatmu pada saat kau dalam keadaan seperti sekarang ini. Dan sekaligus menghimbau atas nama anak-anak dan diriku sendiri. Menghimbau apa? Untuk tidak marah-marah lagi. Sudah 1 minggu ini rumah kita kehilangan harmoni. Tidak ada lagi canda. Tidak lagi tawa ria. Tidak ada lagi kehangatan. Yang ada cuma teriakan-teriakan dan bentakan-bentakan dan wajah-wajah murung. Dan semuanya itu aku sumbernya. Iya. Tapi sumber utamanya 3 wanita yang baru keluar tadi. Buat apa kamu kerja kalau hasilnya cuma marah-marah saja? Aku tidak akan marah-marah kalau mereka tadi tidak menjengkelkan. Karena itulah, jangan kau teruskan mengajar mereka. Hentikan. Gak bisa. Apanya nggak bisa? Kau tersiksa batin, Mak. Anak-anak juga. Aku. Seluruh rumah. Hentikan saja ya. Pokoknya nggak bisa. Apa karena mereka sudah membayar? Ya. Kembalikan uang mereka. Habis perkara. Bukan cuma itu masalahnya. Kalau begitu katakanlah. Apa? Gak bisa. Pokoknya aku harus terus mengajar mereka. Titik. Sekarang berangkatlah kerja. Sebentar lagi murid-murid senamku datang. Mereka akan kikuk kalau kau di sini. Oke. Tapi aku nggak mau lagi ada buka-buka cemberut dan bentakan-bentakan di rumah kita. Titik. Sudah berapa kali Mama bilang, bersihkan dulu piring-piring dari sisa makanan sebelum dicuci. Saya sudah lakukan seperti yang Mama bilang. Buktinya, lubang mampet begitu. Biar Bapak yang mengerjakannya, Laras. Sudah siang. Kamu mandi sajalah.